Baik. Yuk, nomor 2. Tadi nomor 2 menunjukkan sikap apa? Toleransi. Sekarang nomor 3. Nana lihat nomor 3. Pemukiman di dekat sekolah mengalami kebakaran. Warga banyak yang mengungsi, tinggal sementara di tenda-tenda pengungsian. Kepala sekolah mengajak siswa untuk menyumbang kepada korban. Sebaiknya sikap kita yang mana? Sikap yang paling tepat yang mana, Mas Jetro? Nomor 3 apa jawabannya? B. B apa A? Jawabannya B apa A? Apa B? Jawabannya apa? Jawabannya B. Karena latihan menyumbang itu kalau harus minta kepada ibu berarti yang nyumbang ibunya. Kan mintanya kepada siswa. Berarti latihan menyumbangnya itu melalui uang jajan yang kita miliki. Jawabannya apa nomor 3? Jawaban yang tepat apa? B. Nomor 4. Nomor 4. Coba ditulis ya. Nomor 3 B. Nomor 4. Bi Ani asisten rumah tangga, pembantu di rumah Deli. Deli meminta Bi Ani membuatkan makanan. Deli kurang suka makanan yang dibuat Bi Ani. Deli tetap menghabiskan makanan karena tidak ingin membuat Bi Ani sedih dan kecewa. Sikap Deli sesuai dengan sila yang keberapa? Sila yang keberapa? 2. Kenapa kedua? Kenapa kedua? Yang kedua soalnya bunyinya keadilan dan manusia yang beradab. Keadilan manusia, masa ada sila keadilan manusia? Yang beradab. Kemanusiaan. Apa ya? Lupa kuis. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Nah, sikap Ani itu sesuai dengan nilai Pancasila sila yang kedua. Kenapa sila kedua? Menitik beratkan kepada kemanusiaan. Apa nilai kemanusiaannya? Tidak semena-mena kepada orang lain. Walaupun kepada pembantu, walaupun kepada asisten rumah tangga, bagaimanapun juga mereka manusia. Kita nggak boleh semena-mena. Maka sikap yang paling tepat, sila yang kedua. Kenapa nggak ketiga? Kenapa nggak ketiga? Karena kalau yang ketiga itu menyangkut hal ihwal berkenaan sikap persatuan. Sekarang nomor 5. Nomor 5 coba. Nomor 5 Nana. Contoh penerapan sila ketiga. Sila ketiga Pancasila adalah Ketiga apa ya? Ketiga apa? Bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang mengikat persatuan kira-kira mana? Di antara A, B, C, dan D. Mana ya? C. Kenapa C? Bangga kepada bangsa dan negara Indonesia. Jawabannya C. Nomor 5 jawabannya apa? C. Kenapa C? Bangga kepada bangsa Indonesia dapat memupuk rasa persatuan sebagaimana sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sekarang nomor 6. Nomor 6 apa? Ketika melaksanakan piket. Nomor 6. Ketika melaksanakan piket, Nita kesulitan membersihkan papan tulis, maka minta tolong kepada Edo. Tapi Edo nggak mau membantu. Karena Edo merasa bukan gilirannya. Sikap Edo bertentangan Pancasila sila keberapa? Ketuhanan nggak mungkin karena sangkutannya ini bukan dengan Tuhan. Sila keberapa? Sila keberapa? Kedua? Ketiga? Sila kedua. Apa kedua? Kedua. Kalau nggak kedua, ketiga. Kenapa kedua atau ketiga? Kalau ketiga berhubungan dengan persatuan. Berhubungan dengan bangsa dan negara. Berarti kedua. Berarti keberapa? Kedua. Ingat anak-anak, kalau hubungannya dengan kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, itu berarti berkenaan dengan sila yang ketiga. Tapi kalau hubungannya dengan negara, memupuk rasa cinta, bersatu, maka itu masuk ke sila ketiga. Berarti nomor 6, sila keberapa?
Kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan Yang beradab. adil dan Ya, beradab. ketujuh. Ketujuh apa kira-kira jawabannya? Ketujuh. Sikap ketika memiliki pendapat dengan teman sebaiknya, kalau berbeda pendapat dengan teman sebaiknya apa? Mendengarkan dengan Iya, tenang. mendengarkan dengan tenang. Ini gampang karena yang lain pasti bukan jawabannya. Nomor 8. Hasil musyawarah yang tidak sesuai dengan keinginan, maka sikap kita adalah kalau nggak sesuai nih, kamu musyawarah ternyata hasilnya nggak sesuai dengan keinginanmu, maka sikap kita adalah apa? Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, jawabannya apa? B. D. 9 sekarang. Contoh Contoh penerapan sila kelima Pancasila. Apa? Kelima. Memuji gambar buatan teman, menyisakan makanan, menunggu kendaraan, membeli barang. Yang mana? Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana? Nomor 9? D. B. Ya, jawabannya apa? A. Memuji gambar buatan teman. Karena memuji gambar itu sama aja dengan menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain itu merupakan sila kelima. Jadi sila kelima itu contohnya suka bekerja keras, kemudian menghargai hasil karya orang lain. Sehingga timbul keadilan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Nomor 10 sekarang, yuk. Nomor 10. 10 apa? Coba 10. Kamu dan teman-teman membuat janji untuk bermain bersama. Kamu terlambat. Teman-teman sudah menunggu bermain, maka sebaiknya yang harus dilakukan apa? Mengantri dengan sabar, Mengantri dengan sabar. Ini bukti bahwa kamu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentinganmu untuk bermain. Maka jawaban nomor 10, jawabannya apa? D. Sekarang B yang menjodohkan. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Sila keberapa? Bangga sebagai bangsa Indonesia. Sila keberapa ya? Sila keberapa, Mbak Afisa? Sila keberapa? 3. Sila ketiga. Bangga sebagai bangsa Indonesia itu sila ketiga. Karena dengan bangga akan muncul persatuan, akan muncul sikap mempersatukan bangsa. Nomor 2, menghormati antar pemeluk agama. Kalau ini gampang. Hubungannya dengan Tuhan. Berarti sila 1. Nomor 3, suka bekerja keras. Sila keberapa? Suka bekerja keras, menghargai. Sila keberapa? 5. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Sila keberapa? Ya, kalau ini jelas. Yang kaitannya dengan musyawarah pasti berkenaan dengan sila keempat. Nomor 5, ini juga gampang nih. Mengakui persamaan derajat dan hak. Sila kedua. Sekarang istilah. Nomor 1. Ketika memberi sumbangan, sebaiknya melakukannya dengan Ikhlas. iya, jawabannya ikhlas. Nomor 2, biasakan mengucap kata ketika meminta bantuan orang lain. Apa yang harus diucapkan ketika meminta bantuan? Mengucapkan kata yang bagaimana? Iya, mengucap kata tolong boleh. Atau ada lagi selain tolong? Selain tolong, mengucapkan kata boleh, jawabannya meminta tolong. Boleh yang lain jawabannya selain minta tolong? Yang sopan juga boleh.
mengucapkan kata yang sopan ketika meminta bantuan, boleh. Atau mengucapkan kata minta tolong, boleh. Sekarang nomor 3. Kepentingan bersama harus daripada kepentingan pribadi. Harus apa? Didahulukan. Didahulukan. Nomor 3, kepentingan bersama harus didahulukan. Nomor 4, agar mendapatkan nilai ulangan yang bagus, kita harus ini gampang. Apa yo? Rajin belajar. Hak kita dibatasi oleh hak siapa? Hak kita dibatasi oleh hak orang tua. Hak kita dibatasi oleh hak Orang lain. Iya, hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Nomor 6, hasil keputusan harus kita terima dengan menerima keputusan dengan apa? Hasil keputusan musyawarah diterima dengan Baik. diterima dengan apa? Baik. Dengan baik. Hasil keputusan harus kita terima dengan hasil keputusan lapang dada harus diterima dengan lapang dada. Ya, hasil keputusan harus diterima dengan lapang dada. Nomor 7, fasilitas bermain di taman harus dijaga oleh siapa yang menjaga? Satpam? Kita bersama. Iya, harus dijaga bersama. Ya. Nomor 8, setelah turun dari angkutan, kita harus membayar sesuai tarif. Membayar apa? Uang. Nah, membayar uang boleh atau membayar ongkos boleh. Boleh uang, boleh ongkos sesuai dengan tarif. Nomor 9, setiap keputusan musyawarah harus diterima dengan sama tadi dengan berapa ya? Iya, diterima dengan lapang dada. Nomor 10, ketika melihat teman yang terjatuh, sebaiknya segera menolong. Baik, sekarang uraian. Membantunya boleh ada. Boleh, sebaiknya segera membantu. Sekarang nomor 1. Pemukiman di rumahmu sedang mengalami banjir. Sekolah memberikan posko untuk mengumpulkan sumbangan banjir. Teman sekelasmu banyak yang memberi sumbangan. Ada seorang anak di kelasmu berasal dari keluarga mampu, tapi menceritakan banyaknya sumbangan. Setujukah kamu dengan sikap tersebut? Setuju enggak? Setuju? Tidak. Temannya nih ada kotak sumbangan, terus dia cerita-cerita, oh sumbangan saya paling banyak nih, saya nyumbang 500.000. Setuju enggak? Tidak. Kenapa enggak setuju? Ada yang bisa ngasih alasan? Sombong. Ya, menunjukkan sombong. Ada lagi selain menunjukkan sombong? Boleh, jawabannya karena menunjukkan kesombongan. Yang kedua, ada lagi selain itu? Selain menunjukkan sombong. Iya, menunjukkan pamer. Ada lagi. Menunjukkan tidak ikhlas. Ya, karena menunjukkan jangan cuma sombong. Kalimatnya harus jelas. Menunjukkan kesombongan. Setujukah kamu? Tidak, karena menunjukkan Tidak karena iya, menunjukkan suka pamer. Itu ya. Sekarang yang B. Sumbangan apa yang dapat diberikan pada posko tersebut? Kira-kira kalau ada korban banjir, apa yang bisa kamu sumbangkan? 1. Sembako boleh. 2. makanan, minuman, pakaian. Boleh. Apalagi? Apalagi? Mas Fatir bisa mungkin? Uang boleh. Apalagi? Mobil, motor. Mobil? Iya. Ada yang mau nyumbangin mobil? Enggak ada. Wong sumbangan apa yang dapat diberikan?
sumbanganmu loh. Masa kamu nyumbang mobil? Uang. Iya, makanan pokok. Cukup. Ini nomor B bisa dijawab sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan pendapat kamu. Nomor 2. Tuliskan 2 contoh sikap saling menghormati dalam keberagaman agama. Contohnya apa? Menghormati Tidak agama orang mengganggu lain. orang lain beribadah. Iya. 1. Tidak mengganggu orang lain beribadah. Nomor 2 apa? Nak, kalau Ustadz jawabnya kayak gini benar apa salah? Ikut merayakan ibadah orang lain. Boleh enggak? Salah. Salah. Kenapa salah? Justru malah Iya, salah. justru malah itu perbuatan yang salah. Kalau agama, kalau keyakinan, kalau ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Bukan ikut serta. Kalau ikut serta berarti malah salah, bukan toleransi ya. Jadi kalau kamu ikut-ikutan, iya, kamu ikut-ikutan merayakan Natal, boleh enggak? Nggak boleh. Justru itu yang salah. Karena terhadap ibadah orang lain, kita cuma sebatas tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu, betul. Tapi kalau ikut merayakan, tidak boleh. Paham ya? Yang kedua, selain tidak mengganggu, bekerja sama. Boleh bekerja sama dengan orang yang berbeda agama, tolong menolong dengan orang yang berbeda agama, boleh. Ya, baik. Sekarang nomor 3. Sikap apa yang tercermin pada gambar tersebut? Nomor 2 apa, Ustadz? Nomor berapa? Nomor 2 apa tadi? Nomor 2. Nomor 2 tadi sih 1. Tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang kedua apa? Saling tolong menolong. Apalagi? Saling bantu membantu. Itu boleh. Paham nomor 2? Ya, baik. Nomor 3 sekarang yuk. Perhatikan gambar berikut. Bagus sekali Raja Ampat. Raja Ampat tahu anak-anak? Raja Ampat. Tahu. Di mana ya? Tahu. Di Papua. Memang pulaunya sangat indah. Ya, bagaikan surga dunia, kata orang. Baik, sikap yang tercermin dari gambar tersebut sikap apa? Sikap yang tercermin. Bangga kepada bangsa Indonesia. Kalau bangga kepada Indonesia, penerapan sila keberapa? 3. Bangga. Sila keberapa ya? Ke-3. Orang bangga pasti ingin membela negaranya. Maka masuk ke persatuan. Sebutkan contoh lain mencerminkan sikap sesuai sila ketiga. Apa tadi? Bangga terhadap pakaian adat Jawa, boleh. Bangga terhadap seni. Yang nomor 3A. 3 apa? Sila sikap yang mencerminkan dalam gambar tersebut apa? Yang A. Apa ya? Bangga. Sikap yang tercermin pada gambar ini bangga terhadap bangsa Indonesia. Termasuk sila penerapan sila keberapa yang B? Jawabannya apa? Sila ke-3. Ya, yang C. Tuliskan 2 contoh yang mencerminkan sila tersebut. 2 contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain apa ya? Yang mencerminkan sila yang ketiga. Apa? Ada di modul tuh. Mencerminkan sila yang ketiga. Bangga memakai pakaian adat. Boleh. Bangga dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Boleh. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik, pembahasan soal sampai nomor 3 ya, karena waktunya nggak cukup. Nanti yang 4 dan 5 kita bahas di lain waktu. Baik ya anak-anak ya, kita cukupkan sampai pembahasan yang ketiga. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Nanti untuk PTS bulan September bahannya sampai ini. Sampai dengan halaman berapa ini?
halaman 13. Ya, anak-anak ya. Bisa dipahami anak-anak? Itu saja pesan Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama menjadikan manfaat. Yuk anak-anak, kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Yuk bareng-bareng. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Dinyalakan kameranya semua Ustadz absen. Kameranya dinyalakan, Ustadz ambil gambarnya. Sekali lagi Ustadz ambil gambarnya. Satu lagi. Ya, ada berapa anak? 15 anak yang mengikuti. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.